sih Pak? Ya, Abah akhir-akhir ini kan mencuat isu ya Bah antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil, dan banyak juga video-video dan foto-foto di sosial media yang beredar Bah. Pertama aku mau nanya, di salah satu media sosial itu banyak banget videonya Pak RK, salah satunya di Gambling ya Bah. Katanya ada dua video antara Aura Kasih dan ada videonya Pak RK juga katanya. Itu di satu tempat Bah. Mungkin kalau menurut pakar telematika seperti apa Bah? Apakah itu di satu tempat kah? Atau seperti apa Bah? Oke, kita melihatnya bahwa kesamaan suatu konten dan kesamaan suatu area itu tetap bukan mengarah ataupun kemudian bukan membuat menjadi suatu kesimpulan keberadaan seseorang itu di tempat yang sama pada waktu yang sama. Belum, ya bukan tidak. Saya bilang belum. Karena apa? Kalau kita dalam melakukan pengecekan, kalau saya mau dalam pengecekan di situ, tunggu diminta kepolisian, dan kemudian tunggu dilihat di sini apakah concern apa yang menjadi perhatian, dan baru dicek. Saya nggak modelnya cuma lihat dari foto, kemudian kertas ijazah siapa saya periksa sih nggak, model saya nggak begitu. Saya harus ngelihat dulu ya di sini kejadiannya dan permintaannya apa. Nah, sekarang kalau kita lihat tetapi dalam arti suatu kecenderungan, yaitu berdasarkan dari bukti konten yang ada, biasanya orang kemudian melakukan kayak dibilang cocoklogi ya. Kita melakukan cocoklogi itu bukan berarti hanya sekedar dua gambar yang sama ada di rekaman si A dan ada rekaman si B, kemudian itu adalah suatu tempat yang sama, bisa jadi. Nah, tetapi kemudian kesamaan suatu tempat bukan membuatkan ke suatu kesimpulan apapun. Nah, kita harus lebih melihat lagi nanti konten digitalnya, harus sampai konten digitalnya ya. Nah, kalau mendapatkan konten digital itu sangat mudah, karena apa? Kita berarti tinggal melihat konten tersebut yang berada di device masing-masing ya. Kalau itu menyimpan ada datanya, ada gambarnya di situ, dan kemudian kontennya diperiksa. Kalau dibilang oh sudah dihapus, ya kayaknya tanda tanya. Kalau dihapus untuk sekedar konten-konten biasa yang jalan hanya sama lagi kunjungan-kunjungan sama pejabat atau kunjungan-kunjungan sesama artis itu ya bisa dihapus. Tetapi kalau kunjungan-kunjungan bersama seseorang yang spesial, biasanya konten asli itu akan masih tersimpan. Kalau sudah dihapus nggak apa-apa, ngakunya sudah dihapus. Di sini berikan perangkatnya, nanti dibongkar kembali yang sudah dihapus, ditarik kembali. Insya Allah kalau masih bisa, ya qadarullah aja, kalau memang masih dapat datanya bisa di capture kembali. Setelah ada konten tersebut, baru bisa dibantu untuk pemastian apakah itu ada di lokasi yang sama. Nah, tetapi sekarang bahwa kita bicara suatu ambient itu suatu konten yang tempat yang sama, biasanya nanti tercitrakan dengan suatu temperatur yang sama. Dalam arti kalau lagi mendung, orang sesama di area yang mendung dengan temperatur yang kayak begini, begitu, kemudian color tone-nya juga akan terbentuk hampir sama. Nah, itu bisa kelihatan ya. Satu kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari konten ada yang lagi katanya di suatu tempat tadi dibilang glamping gitu. Ada satu rekaman yang wanita di depan, ini rekaman dari belakang, dan kemudian ada satu rekaman lagi terpisah hanya dari luar dan kemudian ke dalam area glamping tersebut. Dari situ bisa juga dilakukan pengecekan apakah ini dari kamera yang sama atau tidak ya. Dalam kecenderungan di sini kalau kelihatan baru hanya ya kayak gitu, ini kemungkinan dari kamera yang sama. Kenapa? Karena suatu perangkat itu biasanya ketajaman dia dan kemudian kemampuan dia menangkap cahaya itu semuanya juga biasanya ada mempunyai karakter tersendiri. Ada kamera-kamera tertentu yang selalu melakukan mengambilannya itu dengan suatu tone yang sudah disesuaikan oleh si aplikasinya. Nah, itu bisa kelihatan, itu nanti bisa terbentuk gitu. Ya, tapi kalau bahasa saya mah nggak kecenderungan, tanpa saya bilang orang sudah mencenderungkan kayak gitu. Tetapi ini suatu pembuka dari saya bahwa hati-hati, nanti bisa diperiksa sampai ke arah sana. Jadi ya tujuannya mah kalau udah diperiksa sama, apalagi udah diminta yang berwajib, ya biasanya yang saya utarakan ini kalau masih ada yang berani menyanggah gitu ya, menyanggah di situ, akhirnya benar-benar dilakukan pembuktian. Kalau udah ngaku pembuktian, ngapain mesti diperiksa digital lagi? Orang yang udah ngaku misalnya, ya sudah kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk di video gambling tadi Bah, berarti videonya asli ya Bah, bukan direkayasa ya Bah? Glamping. Ya, di Glamping.
Glam camping, Glam camping camping. indah. Oke, ya gimana? Glamour. Itu berarti benar ya, Bah? Asli ya, Bah, videonya ya? Oke, mengenai kasihan video dalam arti kalau kontennya di sini dibilang ada gambarnya situ nggak ada rekayasa, enggak ya. Apakah itu ada rekayasa konten? Sejauh ini kelihatan juga bukan gitu. Tetapi kenapa saya belum mau memastikan? Karena suatu konten itu sampai saya bilang tidak atau iya, itu bahasanya ya saya benar-benar harus memeriksa bukan hanya sekedar konten yang tersebar dari salah satu dua orang misalnya atau satu media dua media gitu ya, saya harus lebih melihat sourcesnya yang tersebar di internet seperti apa, sejauh ini apa saja yang diedarkan banyak orang. Nah itu harus dilihat karena dengan adanya pertukaran antara satu konten ke konten yang lain, adanya mencoba suatu ngedit, ada yang coba mau dijelaskan, itu semua otomatis mengubah konten yang ada. Nah tentu saya harus melakukan pencarian sampai ke konten yang dianggap atau saya bisa memberikan konklusi itulah konten yang paling mendasar, baru saya nggak fokus ke sana. Kan bahasanya bahasa digital forensik itu nggak nuduh, nggak menduga, tetapi kita kemudian membuat suatu kemungkinan yang bisa kita lakukan. Nah, kemungkinan ini berarti di lokasi yang sama ya, Pak ya? Ya kemungkinan ini. Oke. Jadinya Enak ya kalau wartawan nyecer terus mungkin kata-katanya sebelum ada kata-kata dari saya bahwa saya bilang iya belum boleh pulang gitu karena kata-kata ini dikirimkan gini. Kalau kita bicara satu kecenderungan, kemungkinan dari situ kecenderungan kesamaannya ada, kecenderungan kesamaannya ada ya, dan kemudian segala sesuatu yang lebih mengarah ke sana ada. Seperti saya bilang, kameranya masih kayak di sini kecenderungan bahwa ini ada suatu kamera yang sama. Tapi tadi saya belum melakukan pemeriksaan terhadap konten yang lebih saya anggap sah. Ya konten itu bukan hanya yang viral, nggak mau percaya situ, tapi yang verified, yang valid dan valued. Ya nggak hanya yang viral, yang V yang lainnya ini harus saya cari gitu loh, V yang lain di situ. Nah itu baru ya ada suatu pernyataan saya. Kalau belum puas wartawannya bilang ya sejauh ini kayak gitunya masih kecenderungannya kesan kesamaannya masih tinggi. Nah tinggal tetapi perlu pembuktian dulu. Gitu. Wah, perlu pembuktian lebih lanjut berarti ya, Pak ya. Puas karena jawabannya setegaan. Ya kalau nggak maju-maju gitu. Berarti kira-kira apakah mereka tuh pergi secara bersamaan gitu masih ada kecenderungan ke sana juga, Pak? Oke, yang namanya pembuktian digital itu adalah mata digital bukan mata dugaan. Jadi kalau dia pergi bersamaan gimana caranya? Kontennya cuma kayak gitu, saya mau lihat kontennya bersamaan, enggak. Saya ada di satu restoran ketemu sama teman kan nggak pergi bersama, saya bisa perginya jalan lainan. Apakah saya lagi bersama itu hanya berduaan aja? Ya belum tentu, bisa jadi ada orang yang ketiga atau lagi tadinya 5 orang tapi yang 2 sudah pergi dan 3 sudah pergi, yang 1 lagi di kamar mandi, ini cuma kelihatan berdua. Masih sangat mungkin begitu. Tetapi kalau dibilang ada malah ngakunya misalnya oh tadinya ada 5 orang berapa orang, nah kebersamaannya dengan 5 orang berapa orang itu bisa diungkapkan untuk menjadi saksi. Nah kalau kebersamaan sama orang-orang era sekarang nggak mungkin kebersamaan sama orang-orang nggak ada foto-foto, nggak ada video-video bareng, pasti ada. Semakin memperluas bukti-bukti digitalnya semakin keluar semua. Jadi kalau ada pelibatan orang-orang lain yang mau dianggapnya sebagai bisa jadi saksi, ya kalau umpamanya pihak yang menyelidik dalam arti ini penegak hukum atau ya dari pengadilan atau kepolisian kesannya mau menutupi, ya pertanyaannya kepada saksi-saksi tersebut ya dibikin yang cere-cere aja. Tetapi kalau memang mau pembuktian penguatan malah justru saya akan mintakan tanyakan ini itu paling kebongkar langsung gitu. Oke, kita lanjut ke video kedua ya, Pak ya. Alhamdulillah. Udah, yang kedua nih sekarang yang di depan restoran, Mbah. Itu banyak kesamaan juga dan ada fotonya juga nih, Mbah. Mereka lagi foto ketangkep berdua dengan outfit yang mungkin bisa dibilang agak sama, agak mirip dan berfoto di depan restoran, Mbah. Mana tadi yang saya sebut apa sih, cafe apa Domiciano ya? Iya, Sebentar. Domiciano. Iya. Oke. Mengenai foto yang berikutnya adalah saat kedua orang tersebut ada di suatu kafe yang sama ya. Kalau mau dibilang sekarang itu sebetulnya momennya berbeda, ambien yang berbeda. Nah, di situ tinggal dilihat ada keeditan ke sana.
Sejauh ini nggak kelihatan editan. Sejauh ini ya, kenapa saya nggak mau memastikan dulu kayak gitu? Karena kontennya beredar banyak, kemudian malah ada yang banyak kasih watermark macam-macam lah di kontennya. Ada yang melakukan focusing, ada yang kemudian coba ditajemin, ya otomatis jadi berubah. Ya nggak mungkin saya mau meriksa konten yang sudah berubah. Tapi kesan kesamaannya ada. Nah, kalau saya ngelihatnya bukan ke arah objeknya dan mengenai kepada objek digitalnya itu nanti, tetapi sekarang pemastian dulu. Kalau ini dibilang sama, berarti kita lihat seberapa jauh kesamaannya dari color tone-nya, temperaturnya dan sebagainya. Orang-orang fotografi tahu semua lah di sini itu memberikan suatu kesamaan. Berarti memang direkam dengan suatu perangkat yang sama, ya. Dari angle-nya juga oke, ini juga masih dari suatu kamera yang sama dan juga satu saat yang bersamaan momennya karena angle-nya semuanya masih pas. Hingga sekarang pembuktian lokasi. Nah, pembuktian lokasi di situ saya melakukan penelusuran. Penelusurannya tadi sudah saya cek, jadi ada beberapa bukti-bukti digital yang bisa saya telusuri dari objek-objek yang ada pada foto tersebut. Nah, di situ saya bisa pastikan bahwa itu kalau foto memang yang itu adanya di Italia. Nggak cukup Itali, itu adanya di Roma. Nggak cukup di Roma, itu ada namanya di alun-alun Barok. Nggak cukup alun-alun Barok, mau nama restorannya, nama kafenya Domiziano. Tuh, tulis, catat. Maksud saya bilang kafenya Domiziano. Jadi bukan aja tempat, saya udah tahu nama kafenya Domiziano. Silahkan dicek, silahkan dirunut. Kalau kecuali nanti pembuktian saya masih salah. Ini kan suatu pembuktian berdasarkan digital, bukan pembuktian mengenai keberadaan orang, tetapi pembuktian atas konten digital yang ada. Nah, dari sana nanti bisa kelihatan dari angle tersebut, dari semuanya, apakah itu memang di situ tempatnya. Syukur-syukur ternyata masih ada CCTV-nya. Oh, tahun berapa ini, syukur-syukur masih ada rekamannya. Ya, syukur-syukur bentuknya masih agak sama, beberapa ciri yang saya temukan. Nah, itu masih bisa dilakukan penelusuran. Nah, selain yang kontennya di kafe tersebut kan ada juga yang adanya di lagi sedang berjalan, belum nanya kan? Nah, saya jawab aja. Yang itu sudah yang ada di jalan, yang satu sedang berjalan ya di situ. Kemudian yang prianya lah dia berjalan. Oke, itu direkam sama orang yang cara merekamnya jaraknya dia sama, jadi nyeberangnya ya berarti itu dari suatu sisi yang lainnya. Tetapi kalau kemudian ada suatu direkam dari belakang, nah kalau dari belakang biasanya pihak ketiganya di sini adalah orang yang memberikan suatu perhatian. Kenapa? Kalau perhatian, kalau sekedar misalnya ada orang kan sekarang artis gaya atau umpama pejabat kan sudah mempunyai bawa fotografer sendiri gitu ya, bawa media sendiri. Dia akan merekam suatu angle-angle yang baik saja dan yang benar-benar kemudian yang memang bisa layak ditayangkan. Tetapi kalau ada rekamannya berupa hanya rekaman suatu candid dari belakang iseng direkami dengan berjarak, biasa ini kedua orang yang saling kenal, dan kalau dibilang direkam yang kayak gitu ya bisa jadi selalu harus menjaga jarak ya kan, agar tidak benar-benar ada dapat paparazzi atau yang bisa menangkap foto berdua. Nah, dari itu bisa nanti tinggal ditelusuri jenis kameranya dan kemudian momennya segala dengan dihubungkan dengan yang konten-konten yang tadi dilakukan penyocokan. Belum dibilang iyalah, tetapi saya bilang logikanya yang kayak gitu, nanti tinggal ditelusuri bisa semakin ketahuan. Ya tinggal dilihat mau punya semangat menyanggah atau semangat mengakui. Kalau menyanggah ya, dan kemudian yang mau memeriksanya pengen melakukan pembuktian ya baru dilakukan pembuktian lebih dalam. Oke, berarti yang untuk gambar berjalan lebih ke candid ya Bah ya, kalau kita lihat ya. Lebih ke candid berarti ya, bukan proper untuk Iya, kalau yang jalan jadi itu jelas sesuatu yang candid ya. Tapi kalau umpamanya yang lagi balik badan di suatu kafe tadi Domiziano, nggak tahu betul bahasa Italianya gitu lah. Itu masih orang yang sama, karena kan ada sempat foto yang direkamnya adalah dengan posisi yang ngadap depan dan kemudian benar-benar posisinya simetris, masih dianggapnya baik. Nah, itu satu kamera perekamnya memang pasif ya ketiga, bukan di antara yang keduanya. Beda kalau tadi lagi jalan kemudian direkam dari belakang, kemungkinan dari pihak yang prianya direkam. Tetapi kalau yang bersamaan itu dari pihak ketiga yang melakukan perekaman. Cuma memang kesana kayak candid karena lagi ada yang ngadap, kemudian yang lagi masih balik badan gitu. Ya, berarti
kecenderungannya asli ya Bah ya, nggak ada rekayasa ya Bah ya. Kamu jadi jaksa aja deh, bener nyecel itu berarti saya jaksa aja. Ya Bah, Oke. sini saya ngambil sekolah jaksa Iya, ya Bah. iya. Oke. Nah, jadi kalau dibilang keasliannya, karena konten yang sekarang tersebar dan ini Pendidikan Media adalah yang sudah ada watermarknya. Kalau saya masih mau bilang asli, bagaimana? Saya jadi kayaknya culun kayak pakar yang sebelah. Dikasih konten biasa, saya bisa bilang keaslian dari konten kiriman orang. Enggak dong, saya harus ngelihat beberapa pembuktian. Pembuktian itu berapa? Dari konten yang diberikan kepada saya. Yang tersebar di internet ada 10, yang diberikan 2. Kenapa cuma 2? Berarti ada kecenderungan untuk bilang tidak, karena yang 8 tidak dibuktikan. Tapi kemudian kalau memang dibolehkan memeriksa yang semua dan memang ditugaskan, mau saya tuh ditugaskan, kalau nggak ditugaskan kemudian memeriksa yang ngapain juga gitu. Nah, dari situ ya baru dilihat lebih ada kesamaannya, keasliannya dari konten tersebut untuk melihat seberapa mungkin bahwa ini bukan konten beneran tapi hasil rekayasa gitu. Tetapi kalau dari konten yang sekarang dibilang satu ini yang ada watermarknya yang beredar, kalau dilihat dari konten tersebut kecenderungan kesamaannya banyak ya, tapi belum pemastian bahwa